jadi saksi. Kita belajar mencari arti. Setiap hari langkah pasti di SMK Muhammadiyah 2 yang sejati. Bersama kita mengejar mimpi dengan iman dan hati murni. Takkan pernah kita sendiri. Di sini kita selalu berarti. Guru bimbing penuh cinta, ilmu dan hikmah kita pinta. Setiap usaha jadi nyata, bahagia, sukses menanti kita. Bulatkan tekad, kuatkan hati, dalam doa kita iringi. Menggapai cita setinggi langit, takkan goyah walau sesaat. Bersama kita mengejar mimpi dengan iman dan hati murni. Takkan pernah kita sendiri. Di sini kita selalu berarti. Bulatkan tekad, kuatkan hati, dalam doa kita iringi. Menggapai cita setinggi langit, takkan goyah walau sesaat. Bersyukur setiap detik, berjuang tanpa telik sandi. Di SMK Muhammadiyah ini kita semua jadi berarti. uh, uh, uh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para penonton setia Hidronamis Media. Bella, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama kami di podcast mingguan Hidronamis Media. Kali ini mungkin kami akan membahas sesuatu yang spesial, teman-teman di rumah dimanapun Anda berada. Kenapa saya katakan spesial? Karena pembahasan kita kali ini agak lumayan berat ya. Karena apa? Karena membawa tentang dunia perkuliahan, sedangkan kami masih sekolah, ya kan. Jadi hal yang ada di depan itu nanti kami akan bahas ya. Dan saya tidak sendirian, saya di sini bersama narasumber spesial kami dari Guru SMK Muhammadiyah 2 Pontianak, Ibu Intan Zalipah. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oke, bagaimana? Apa sudah berapa lama nih Ibu kira-kira mengajar di SMK Muhammadiyah 2 Pontianak ini Bu? Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kemudahan, dilancarkan di setiap kegiatan untuk bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, khususnya untuk Ibu ya mengajar di SMK Muhammadiyah 2 Pontianak ini. Iya Bu. Nah, berkenaan dengan apa yang kamu sampaikan tadi, Iya Bu. Ibu di SMK Muhammadiyah 2 Pontianak ini bisa dibilang sudah cukup lama ya. Ibu berada di sekolah ini dari mulai Ibu PPL, kemudian perpisahan, kemudian ditarik sampailah saat ini. Oh gitu. Dari tahun 2015 sampai tahun sekarang. Berarti udah sekitaran 10 tahun dong? Lebih. 10 tahun Iya, lebih? lebih. Subhanallah. Luar biasa sih perjalanan Ibu dari 2015 sampai 2025 pada saat ini Iya, ya. iya. Nah,
Kira-kira Ibu itu di SMK Muhammadiyah 2 Pontianak tuh jadi guru apa, Bu? Nah, di SMK Muhammadiyah 2 Pontianak ini, Ibu ngajar matematika. Nah, Mhm. sebenarnya bukan hanya mengajar pelajaran matematika ya, Nak, ya. Iya, Bu. Tapi Ibu diamanahkan oleh kepala sekolah untuk mengajar bidang studi lainnya, Apa itu, Bu? yaitu kimia dan IPA. Kimia dan IPA. Iya, Berarti di satu sekolah ini Ibu mengambil 3 pelajaran ya? iya. Subhanallah, luar biasa sih. Ilmu Ibu nih cukup lumayan tadi untuk kita bahas lagi tentang perkuliahan ini ya, Bang. Nah, Iya. kemudian mengajar di SMK Muhammadiyah 2 Pontianak sampai saat ini, kira-kira apa sih motivasi Ibu sampai bisa bertahan selama ini? Oke, untuk motivasi, Nak, ya, Iya, Bu. jujur ya, jujur dari awal sebenarnya setelah lulus SMA, itu Ibu ingin jadi dokter ya, tidak Mhm, ada yang sangkut pautnya untuk jadi guru. mhm, Tapi Ibu berpikir lagi, karena waktu sekolah itu Ibu jurusannya bukan IPA, mhm. tapi IPS, kalau dipikir-pikir, kalau ingin ambil jurusan kedokteran tuh kan harus linear ya, Iya. antara jurusan dengan nanti apa yang kita ambil berikutnya. Nah, ketika seiring berjalannya waktu, sepertinya nggak cocok gitu, Mhm, antara jurusan di SMA dengan kita kuliah. mmm, Nah, jadi alternatif yang kedua itu Ibu ambillah jurusan keguruan. iya. Nah, berkaitan dengan jurusan pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Ya. Luar biasa. Nah, motivasinya itu yang pertama, ingin mengangkat derajat orang tua ya, terutama Subhanallah, ya, mengangkat ya. ya. Karena perjuangan mereka yang Masya Allah untuk kita terutama kan bagaimana upaya mereka supaya kita bisa sama dengan teman-teman lainnya, terutama bisa duduk di bangku sekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Mhm. Kemudian seiring berjalannya waktu, eee, sepertinya, profesi guru nih kayaknya melekat di diri Ibu. Oh, iya. Ya, karena ya Ibu tidak sombong, Nak, ya, Coba siapa? ketika sebelum PPL itu kan ada micro teaching, Iya, apa jadi tuh? latihan mengajar di kampus. Latihan mengajar di Ya, kampus. latihan mengajar di kampus dengan objeknya itu teman-teman mahasiswa di kelas. Oh, berarti Ibu jadi anunya. Ya, Ibu jadi gurunya Gurunya. ya, dan kemudian itu dinilai oleh dosen, Mhm. dosen pengampu mata kuliah tersebut. Dan Sebelum ternyata Ibu diapresiasi sekali dengan dosen tersebut dengan nilai yang alhamdulillah bagus. Masya Nah, Allah. dari situ Ibu mengacu, kayaknya saya ada apa ya, kemampuan untuk ada di profesi Iya, ini profesi gitu. guru gitu ya? Jadi Ibu dalami dan juga Ibu juga senang dengan pelajaran matematika, jadi seiring berjalannya waktu ya kayaknya cocok gitu dengan Mhm. Ibu dan senang sih ngajarnya. Heeh, iya. Jadi kan tadi kan kuliah Ibu ngambil jurusan perguruan gitu, guru ya Ya, gitu ya. mhm. Nah, kenapa nih, kan guru kan banyak profesinya nih, kenapa Ibu memilih menjadi guru matematika, Bu? Kan bisa jadi Penjaskes atau bagaimana, kenapa Ibu memilih jadi guru matematika? Ya. Kalau kenapa Ibu ambil jurusan pendidikan matematika, karena basic-nya waktu SD Ibu senang dengan pelajaran hitung-hitungan. Oh itu, Iya, itu dari SD sukanya matematika iya gitu? dari SD itu memang senangnya dengan pelajaran hitung-hitungan, yaitu matematika. Mhm. Berarti kalau di perkuliahan ini kan banyak jurusan yang kita ambil gitu ya, Iya, banyak sekali termasuk tadi Ibu ngambil jurusan matematika gitu ya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke inti dari dunia perkuliahan ini, Bu, ya. iya, Nah, karena berhubungan Ibu udah pengalaman sekali tentang perkuliahan, kita langsung tanya ke Ibu ya, karena iya, kan saya kan awam gini. iya. Kira-kira kalau dari pengalaman Ibu tuh berapa lama sih, Ibu berkuliah gitu? Kalau dari pengalaman Ibu ya, Nak, ya, terutama, Ibu kuliah itu 3 tahun 9 bulan. 3 tahun 3 9 tahun bulan. 9 bulan itu berimbang dengan organisasi yang Ber Ibu ikuti, oh iya, ya. organisasi apa tuh, Bu? Organisasi HIMAT, Hima. Himpunan Mahasiswa Matematika, Luar biasa. kemudian BEM, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa di IKIP PGRI Pontianak. Mas. Oh, Ibu dulu ini ya, apa, di IKIP PGI Iya, PGRI ya? ya Oh Ibu kuliahnya di IKIP PGRI Pontianak. oh, luar biasa sih. Dulu katanya PGRI itu belum masuk universitas ya, Bu, ya? Dulu belum. Belum? Dulu itu
Sekolah Tinggi Sekolah Ilmu tinggi. Pendidikan Keguruan. Pokoknya dulu namanya STKIP. STKIP. Zaman dulu Ya, ibu dulu gitu ya. zaman ibu itu waktu ibu masuk jadi mahasiswa baru itu STKIP. Mm-mm. Kemudian seiring berjalannya waktu itu berubah jadi IKIP. IKIP. Nah, sekarang ini ibu dengar-dengar udah jadi universitas. Oh, berarti universitasnya baru-baru ini ya. Ya, baru-baru ini. Berarti Mungkin berproses. berproses Iya, masya lah iya kampus benar-benar. ibu nih. Ya mungkin Ya, luar biasa juga sih IKIP PGRI itu ya. Kemudian eh, karena ini tadi kan udah ditanyakan berapa lama. Tadi 3 tahun 9 bulan ya ibu ya 3 tahun berkuliahnya. 9 bulan. Nah dari 3 tahun 9 bulan ini tantangan-tantangan apa saja yang ibu dapatkan atau yang ibu rasakan pada saat berkuliah? Tantangan-tantangan yang ibu hadapi ketika kuliah yang pertama itu melawan rasa malas, Rasa malas ya. ya, melawan rasa malas yang berkecamuk di pikiran ketika banyak tugas-tugas yang menumpuk Mm-mm. dan tidak dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Itu salah Iya satu. satunya. Terus kemudian kurang apa ya, kurang me-manage waktu antara Mm. perkuliahan dengan organisasi. Karena yang ibu pikirkan tuh kalau misalkan kita mumet di perkuliahan, ya larinya ke organisasi gitu Iya kan biar pasti. tidak stres gitu. Mm-mm. Nah, kemudian, mmm, temen juga berpengaruh. Teman juga Iya, berpengaruh. temen juga berpengaruh terhadap proses perkuliahan kita, Oke. ya. Ketika teman itu tidak sejalan dengan pemikiran kita, bahkan kita tidak tahu-menahu terhadap apa yang dirasakan mereka, tiba-tiba mereka tidak senang dengan kita, itu yang bikin rasanya itu berkecamuk di pikiran kita, "Kenapa?" Yes. Mm-mm. Sedangkan kita ini kan udah kuliah, udah dewasa gitu Iya. kan. Nah, itu aja sih 3 hal itu sih yang menurut Ibu yang buat, eee, Buat ini ya agak apa tantangan iya terberat lah tantangan gitu ya, Mbak. berat menurut Mm-mm. Ibu sih itu. Berarti tantangan terberat tadi diantaranya itu adalah teman ya yang tidak sepemikiran dengan Iya, kita gitu ya, Bu ya. Itu yang mungkin paling menonjol tadi ya mungkin. Kemudian mungkin ada tantangan lain nih Bu selain dari tiga ini. Itu kan dari mungkin sosial nih. Kalau dalam apa makul ya namanya mata kuliahnya itu bagaimana Bu untuk dosen apa segala macam tuh bagaimana tuh Bu? oke. Kalau tantangan dalam perkuliahan, kalau mata kuliah sih kalau pada bidang studi matematika itu sih beraneka ragam. Mm-mm. Yang paling penuh dengan tantangan itu mata kuliah analisis real, yang menurut Ibu sangat susah sekali Susah sekali. dan dosennya itu, jarang masuk Jarang masuk. jarang masuk, suka ngasih tugas, sedangkan mata kuliah itu sangat susah gitu ya. Iya. Nah, kita kan harus Mm-mm. punya bimbingan terhadap mata kuliah tersebut, sedangkan gurunya itu jarang masuk. Waduh, Nah, wah. itu yang buat kadang bisa tidak menyelesaikan kuliah gitu, Iya, dengan mata betul. kuliah yang sangat susah gitu Mm-mm. ya. Memang sih mungkin banyak sekali ya tantangan-tantangan yang dijalani oleh seorang mahasiswa ya Ya, untuk mencapai S1 mungkin ya. ya, Gitu ya. ya. Terutama ini Nak ya, ketika kita mau menyelesaikan perkuliahan, Heeh. ketika kita ingin menyelesaikan skripsi. Skripsi. Ya, Nah, itu ket bagaimana momennya, Bu? Saya pengen sekali mendengar cerita tentang momen skripsi. Katanya itu sangat berat sih. Bagaimana momen kalau yang pengalaman Ibu? ya. Jadi, ketika kita mau skripsi, Mm-mm. artinya itu tugas akhir perkuliahan, Mm-mm. itu kita harus ada Dosen, dosen pembimbing, dosen namanya itu pembimbing ya. dosen pembimbing skripsi. Itu ada Iya. 2 orang dosen. Mm-mm. Jadi kita harus yang pertama yang harus kita lakukan, kita ngajuin judul. Ngajuin judul. Ya, kita ngajuin judul terhadap dosen pembimbing yang kedua ini. Mm-mm. Nah, kita harus, eee apa ya, konsultasi dulu ke dosen yang pertama. Mm-mm. Nah, ketika dosen yang pertama udah ACC, artinya menyetujui judul kita, Ah, nanti kita baru ke konsultasi ke dosen yang berikutnya, yang dosen yang kedua berikutnya itu. gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah di ACC kedua-duanya, barulah kita selesaikan dari judul Hmm. tersebut. Nah, Hmm. udah itu kemudian kita konsultasi, konsultasi teruslah dengan dosen terkait dengan apa yang kita buat, terkait Yang judul yang kita udah ambil misalkan ya, judul mm, apa gitu ya. iya, Kita selesaikan isi dari judul itu sampai dengan selesai, kemudian kita nanti konsultasikan. konsultasi kan Nah, itu. untuk konsultasi ini
bukan nggak gampang, Nak. Kita harus komunikasikan dulu dengan dosennya, kapan dosen itu ada, kapan dosen itu tidak ada, gitu ya. Oke. Nah, ya model kayak kita ini, Siap. pengemis ya. Ngemis gitu ya. Ya, Kita pengemis. ngejar dosen gitu. Ngejar dosen, ketika dosen ngasih janjinya jam 9 ternyata di ruangan tidak ada. Ya, mau nggak mau tahu harus legowo gitu. Oke, ya, Bu. Oke, sangat rumit sekali ya tadi perjalanan untuk menyelesaikan skripsi tadi, Bu ya. Iya. Kemudian Bu nih, mungkin nih Bu, misalnya kalau ada kesempatan nih, misal dikasih beasiswa atau bagaimana untuk melanjutkan studi S2, apakah Ibu bersedia atau bagaimana gitu, Bu? Atau Ibu langsung ambil atau meninggalkan profesi Ibu sebagai guru saat ini atau bagaimana, Bu? Kira-kira Nah, gimana kalau tuh, Bu? misalkan ada kesempatan nih Mm-mm. dari instansi atau pihak manapun lah ya, Mm-mm. Ibu dikasih beasiswa untuk melanjutkan S2 Mm-mm. ya. Ibu akan ambil, tapi tidak meninggalkan profesi Ibu ngajar di SMK Muhammadiyah 2 Pontianak. Siap. Nah, jadi Ibu harus beriringan. Luar biasa loh. Ya, harus beriringan. Harus beriringan. Luar biasa ya. Kuliah S2 lanjut, tapi amanah sebagai guru harus tetap Untuk dijalankan. jalankan. Iya. Sanggup kok Bu kira-kira? Ya kita harus manage waktunya Oh, dengan menit baik. waktu. Oh, siap. Ya, gitu. Kapan kita harus ngajar, dari jam berapa sampai jam berapa, perkuliahan juga harus kita atur gitu. Siap. Luar biasa sih Ibu Intan ini sangat luar biasa, mental perjuangannya sebagai profesi seorang guru ini sangat luar biasa ya. Patut kita apresiasi kan. Bagi teman-teman di rumah, ini salah satu momen di mana kesempatan kita untuk menimba ilmu dari Ibu Intan, pengalaman beliau sangat luar biasa dari awal cerita sampai saat ini gitu. Nah, kemudian kesimpulan dapat kita ambil dari teman-teman semuanya dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Intan itu bahwa dunia perkuliahan ini sebenarnya mudah bagi yang sungguh-sungguh, sulit bagi yang tidak sungguh-sungguh gitu ya, Bu ya. Ya, Gitu kurang lebih barangkali. seperti itu. Jadi mungkin Ibu ada pesan-pesan untuk teman-teman di rumah yang mungkin saat ini mau melanjutkan kuliahnya atau sekarang ini sedang menjalani proses atau masih kelas 12 gitu. Kira-kira ada pesan nggak Bu untuk teman-teman di rumah bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan gitu. Motivasi lah untuk teman-teman di rumah. Oke. Bagaimana Bu? Oke, pesan Ibu untuk anak-anak kelas 12, terutama anak kelas 12 di kafe SMK Muhammadiyah 2 Pontianak, di mana Ibu yang menjadi wali kelas dari kalian kelas 11 hingga saat ini. Ibu bangga sekali dengan kalian, di mana kalian dari awal masuk di sekolah ini yang bukan apa-apa. Nah, sekarang wow, bisa mengoperasikan yang namanya kamera, drone, laptop dan lain sebagainya, bahkan bisa buat poster gitu dan lain sebagainya. Wow, Ibu apresiasi dengan kalian. Alhamdulillah. Kalian sangat membanggakan terutama untuk Ibu sendiri selaku wali kelas. Siap. Kalau kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ya, Mhm. kamu harus yakin dulu dengan keputusanmu yang kamu ambil. Ya, Yakin dengan harus yakini dulu diri kamu. Kamu mau arahnya kemana? Kalau kamu memang mau ke kampus ya, aku harus ke kampus. Harus sungguh-sungguh nak ya. Karena kalau kuliah itu biayanya besar. Kasihan orang tua yang membiayai kalian. Kalian harus sungguh-sungguh. Nanti ketika udah kuliah, jangan sampai kalian mengulur-ngulur mengerjakan tugas. Ketika dosen itu udah ngasih tugas hari ini kumpulkan, langsung kerjakan. Jangan diulur-ulur. Dan ketika kalian terjun lagi di organisasi, di perkuliahan, jangan sampai kalian meninggalkan yang namanya statusmu sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Ya, Siap. harus jalannya seimbang antara organisasi dan perkuliahan. Jangan sampai kalian tinggal mata kuliah. Ya, IP tinggi tidak menjadi jaminan untuk kalian sukses ke depannya, Nak. Ya, IP tinggi itu hanya sebuah angka. Ya, sukses tidaknya kalian ke depan itu tergantung perjuanganmu, doa orang tuamu, dan usaha dan kerja keras sendiri. Ya, Siap. ya mungkin itu aja sih yang bisa Ibu sampaikan. Iya, oke baik. Terima kasih Bu Intan, sangat luar biasa sekali ilmu yang disampaikan beliau terkait dunia perkuliahan, terutama pengalaman beliau di dunia perkuliahan. Beliau berkuliah di di IKIP PGRI ya. PGRI Oke. Pontianak. Itu yang mungkin demikian sih yang dapat kita sampaikan hari ini.
Semoga tadi ilmu yang dapat disampaikan oleh Ibu Intan dapat kita jalankan di kehidupan sehari-hari kita, terutama kita yang sebentar lagi akan merasakan menjadi seorang mahasiswa gitu. Jadi ini bekal kita. Ya, amin. Semoga semuanya jadi mahasiswa ya. Ya, amin. Amin, Maba, amin. jadi maba. Ya, ya, amin. Ini bekal kita bersama untuk kedepannya bagaimana harus bisa menjadi seorang mahasiswa gitu. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri podcast ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Ya, eh, mungkin kami pamit undur diri. Saya Saparudin dan narasumber kita. Intan Jalifah, Sarjana Pendidikan. Ya, kami pamit undur diri. Jangan lupa subscribe YouTube kami, Hidonamis Media. Ingat, hari Rabu kami tetap akan mengisi podcast ini dan insya Allah akan istiqomah. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.